Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 1 Botani dari kelas 2.2 Farmasi. Kami akan menjelaskan struktur anatomi dan morfologi tumbuhan dari tumbuhan cipluan atau Physalis angulata dan lidah buaya atau aloe vera. Sebelumnya, mari kita berkenalan dengan para pembaca materi. Perkenalkan, nama saya Ayu Melvi Asrianti dengan NIM 200205057. Perkenalkan, nama saya Ananda Aryani dengan NIM 200205055. Perkenalkan, saya Alfaizir dengan NIM 20020505052. Perkenalkan, nama saya Jutfani Zahra dengan NIM 20020505063. Perkenalkan, nama saya Niswatun Hasanah dengan NIM 200205083. Perkenalkan, nama saya Naufal Arafi dengan NIM 200205082 dari kelompok. Selamat menyaksikan. Morfologi cipluan atau Physalis angulata adalah spesies dari famili Solanaceae, memiliki buah yang dapat dimakan. Di beberapa negara wilayah tropis dan subtropis, tanaman ini juga dijadikan sebagai tanaman obat. Cipluan dapat tumbuh mencapai 1 meter dengan bunga yang berbentuk lonceng. Namun bentuk khususnya adalah kelopak yang berbuah membesar menutupi buah dengan menggelantung ke bawah seperti lentera. Cipluan memiliki daun tunggal, bertangkai, dan kondisi daun yang atas berpasangan. Helaian daun berbentuk bulat telur dengan ujung runcing dan tepi daun rata atau bergelombang. Cipluan bunganya tunggal, letaknya di ujung daun, simetris dan banyak. Tangkai bunga tegak dengan ujung yang menunduk, ramping lembayung 8-23 mm dan dapat tumbuh sampai 3 cm. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dari tumbuhan ciplukan. Yang pertama ialah daun. Daun tersusun dari jaringan epidermis, palisade, dan juga bunga karang. Di epidermis terdapat stomata dan jenis trikoma berupa capitata. Nah, trikoma capitata itu dia dijumpai pada bagian bawah dan atas daun. Trikoma capitata itu mempunyai tangkai dan kepala yang berisi 4 sel. Selain itu juga terdapat sel ideoblas yang berisi kristal drus. Sel ideoblas ini tersebut berada di jaringan bunga karang. Nah, akar. Pada bagian akar, organ akar tersusun dari jaringan epidermis, korteks, dan juga jaringan vaskular. Yang terakhir ialah batang. Nah, pada organ batang tersusun jaringan epidermis, jaringan dasar, jaringan penguat, dan juga jaringan pengangkut. Dan dijumpai di bagian korteks dan di antara jaringan pengangkut. Batang tanaman lidah buaya berserat dan berkayu. Pada umumnya, sangat pendek dan hampir tidak terlihat karena tertutup oleh daun yang rapat dan sebagian terbenam dalam tanah. Ada juga beberapa spesies yang berbentuk pohon dengan ketinggian 3-5 meter. Melalui batang ini akan tumbuh tunas yang akan menjadi anakan. Untuk daun tanaman lidah buaya cukup mudah untuk dikenali, yaitu berbentuk lebar pada bagian ujung meruncing serta ditumbuhi duri. Selain pangkal daunnya, pada bagian pucuk juga terdapat duri. Daun ini hampir mirip dengan batang, namun bedanya pada bagian duri tidak terdapat serat berkayu dan lebih panjang dibandingkan dengan batang. Pada tanaman lidah buaya, bunga akan muncul ketika sudah cukup tua. Letaknya berada di bagian pucuk daun yang panjangnya kurang lebih mencapai 1 meter. Biasanya pada tanaman lidah buaya akan sulit ditemukan bunga jika dibudidayakan secara komersial. Berbeda jika tanaman lidah buaya berada di alam bebas, karena jika di alam bebas, lidah buaya akan tumbuh lebih subur, tidak ada yang dapat mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Tanaman lidah buaya memiliki akar serabut yang terbilang pendek dan menyebar. Akar ini memiliki fungsi sebagai alat untuk menyerap air serta unsur hara yang ada di dalam tanah, kemudian ditranslokasikan ke seluruh tubuh tumbuhan. Selain itu, akar memiliki fungsi sebagai penguat tubuh dari tumbuhan agar tidak mudah roboh ketika diterjang angin atau makhluk pengganggu lainnya.
Pada lidah buaya terdapat akar. Di dalam akar banyak terdapat jaringan-jaringan yang terdiri dari dermatogen, phleron, dan calyptras. Bunga aloe vera mengandung saponin, di samping itu daun dan akarnya mengandung polifenol. Akar lidah buaya juga termasuk tanaman obat-obatan. 2. Anatomi batang. Dalam batang lidah buaya terdapat epidermis, korteks, xilem, floem, empulur, dan cambium. 3. Anatomi daun. Vakuola ditemukan di dalam daun dan dapat terlihat jelas. Kulit tebal daun aloe vera yang memberikan kekakuan juga dapat dilihat di daerah hijau dari penampang. Vakuola dalam daun mengandung gel lidah buaya. Vakuola adalah bagian ruangan dalam sel berisi cairan yang dibatasi membran tonoplas. Cairan itu berisi berbagai macam bahan organik dan anorganik, fosfatid, tanin, dan CA oksalat. Nah, demikian tadilah materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1 mengenai tumbuhan ciplukan dan tumbuhan lidah buaya. Semoga materi yang dapat kami sampaikan berguna untuk teman-teman sekalian. Terima kasih.